Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mifda untuk semua, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai wawasan dan cerita bermakna bagi pendengar setia. Dan kesempatan yang istimewa kali ini, kita akan berbincang mengenai peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Salah satu momentum untuk mengenang perjuangan para santri dan semangat cinta tanah air di era modern. Bersama saya Kisha yang akan memandu perbincangan kali ini, dan telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Ali Imran MPDI, salah satu tokoh pendidikan dan ketua MBCNU di Kertosono, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman tentang makna Hari Santri Nasional tahun 2025. Mari kita sambut narasumber kita dengan hangat. Terima kasih Bapak Ali Imran atas berkenan hadir dalam podcast Mifda untuk semua. Bapak, izinkan saya bertanya beberapa hal. Dapatkah Bapak menjelaskan makna dan latar belakang diperingatinya Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober? Sebelum kami menjawab, tentu saya mengucapkan rasa terima kasih dulu, dan saya ucapkan selamat. Ini mungkin yang keberapa kalinya, kedua kalinya untuk podcast yang diadakan oleh Mifda. Saya ucapkan mudah-mudahan Mifda selalu disenangi oleh masyarakat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan pertanyaan Mbak siapa? Kisha. Mbak Kisha, yaitu apa makna dan latar belakang. Sebetulnya sebelum kita mengenal makna, maka latar belakangnya dulu yang harus kita tahu, harus kita mengetahui. Latar belakang itu jelas bahwa kenapa ada peringatan Santri Nasional atau Hari Santri Nasional, karena peran santri waktu itu, bagaimana dengan lahirnya resolusi jihad yang membawa pengaruh besar bagi bangsa Indonesia, karena memang di dalamnya itu adalah bagaimana para santri mempertahankan sekaligus mengusir penjajah dari bumi Indonesia waktu itu. Nah, maknanya tentu Hari Santri Nasional itu mempunyai makna filosofi yang banyak, termasuk diantaranya adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah waktu itu Pak Jokowi kepada para santri dan ulama, tentunya bukan hanya santri, karena ulama itu adalah guru-guru para santri. Demikian saya kira untuk. Wow, sangat hebat sekali ya Bapak. Lalu, bagaimana tema Hari Santri Nasional tahun 2025 ini, dan apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya para santri? Mengenai tema pada Hari Santri kali ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban baru. Itu menunjukkan bahwa konsistensi santri mulai dari awal kemarin, yaitu mulai dari lahirnya resolusi jihad, itu sudah tidak senang dengan mengusir penjajah. Lah ini sampai saat ini, karena merdeka itu dikawal oleh para santri, tidak hanya dikawal saja, tapi juga tentu diisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mengingatkan betapa besarnya peran santri, betapa istilahnya pengaruh para santri, perjuangan para santri untuk kehidupan atau untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Baik. Lalu, menurut Bapak, bagaimana peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga saat ini? Mengenai peran santri di dalam perjuangan, saya kira tidak bisa diragukan. Jadi, kalau kita berpikir tentang berdirinya negara Indonesia itu jauh ketimbang lahirnya santri atau adanya pondok pesantren dalam hal ini. Jadi, pondok pesantren itu jauh sebelumnya itu sudah berdiri, baru Indonesia. Mengenai pertanyaan tadi yang berkaitan dengan peran? Peran. Ya, perannya ya sangat berperan sekali.
Karena di dalam diri santri itu ketika dia mulai menimba ilmu bersama kiai, itu tidak ada proses pendidikan yang paling baik di dalam dunia ini kecuali dengan menggunakan metode pesantren. Jadi ada apa ya semacam sorogan, ada bentuk-bentuk yang lain, mulai dari bagaimana menerapkan ilmu yang diterapkan atau ilmu yang didapat dari pesantren kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya ada di pesantren. Nah, itu saya kira yang membuat pertanyaan ini yang itu saya kira. Oke. Dalam konteks kekinian, seperti apa tantangannya dihadapi para santri di era digital hingga saat ini? Nah, ini yang perlu mungkin apa ya, tantangan ke depan itu sebetulnya kalau saya bisa mengibaratkan tantangan ke depan itu di dunia nyata dan di dunia digital atau dunia apa istilahnya, bukan dunia modern tapi dunia digital, dunia maya, katakan begitu. Jadi di dunia maya dan dunia nyata. Dunia nyata yang jelas bagaimana kita berupaya untuk mempertahankan budaya-budaya santri atau budaya-budaya kesantrian yang ada, identik dengan bagaimana mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, identik bagaimana cinta dengan tanah air, bagaimana rasa-rasa yang lain yang ada di dalam kesantrian tersebut. Maka itu juga harus diimbangi dengan yang kedua tadi, bagaimana kita tidak gagap tentunya dengan dunia digital. Ya, sementara ini mungkin kita harus akui bahwa tidak begitu banyak santri kita yang seperti itu. Kita jelas ketinggalan dibanding dengan orang-orang yang lain karena memang dunianya kita berbeda. Tapi kita mengharapkan santri selain bisa ngaji, selain bisa berakhlakul karimah, tapi juga harus mahir di dalam bermensos, mahir di dalam membuat narasi-narasi atau framing-framing yang lain, yang tentu itu dapat mengimbangi kalau ada akun-akun yang negatif, akun-akun yang kurang baik kita terima. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh para santri kita. Itu tantangan yang harus dihadapi. Baik. Lalu, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga nilai-nilai kesantrian agar tetap relevan di tengah perubahan zaman? Mengenai langkah-langkah atau yang harus kita lakukan di dalam menanggulangi itu semua. Jadi di dalam Aswaja itu ada makalah yang disampaikan oleh Kiai Wahab Hasbullah, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih. Artinya al-muhafadzatu itu memegang pola lama yang baik. Artinya budaya-budaya yang baik itu yang kita pelihara. Jadi kita harus mempertahankan. Jangan sampai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, budaya santri, adanya amaliyah santri, itu kita pertahankan. Jangan sampai budaya-budaya yang itu terpengaruh dengan budaya yang lain, sehingga budaya itu sampai hilang. Nah, ini kan menjadi masalah. Maka mau nggak mau kita harus memelihara budaya-budaya yang lama yang baik, kemudian mengambil wal akhdu bil jadidil aslah, itu mengambil budaya-budaya baru yang lebih baik, tentunya yang menutup atau yang menambah kesempurnaan dari budaya-budaya ini, karena memang tujuan kita di dalam berbudaya itu sesuai dengan tema Hari Santri ini adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban. Nah, ini menuju peradabannya itu mengisinya dengan budaya-budaya ala santri, itu peradaban dunia. Saya kira demikian yang pas itu. Lalu bagaimana kontribusi pesantren dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan cinta tanah air? Kalau ngomong karakter, insya Allah semua di pesantren itu luar biasa. Seperti dalam hal bagaimana cara pesantren mendidik. Nah, itu
itu semuanya dipelajari dalam pesantren. Tidak hanya dipelajari tapi juga diterapkan di dalam pesantren. Itu. Kemudian bagaimana kita bersikap antara seorang guru dan siswa atau murid umpamanya, antara murid dan teman, itu di dalam pesantren ada semua, dan itu kalau sudah dibawa ketika nanti pulang ke masing-masing akan menjadi karakter yang santri yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi karakter santri yang memang benar-benar dia itu cinta terhadap ilmu, cinta terhadap amalnya, mengamalkannya ilmu, kemudian sopan di dalam perkataan, bahkan bermensos pun tentu juga nanti akan membawa pengaruh banget besar. Jadi sopan di dalam semuanya itu karena memang mengutamakan akhlak daripada yang lain. Itu adalah karakter santri yang sebenarnya itu seperti itu. Luar biasa sekali. Apa kegiatan utama yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun ini di lingkungan Bapak? Karena saya mau mengatasnamakan MBC, jadi Majelis Wakil Cabang, tentu wakil cabang itu di bawah cabang, kemudian cabang ada wilayah ada PB. Nah, kita ya ke seluruh kegiatannya mengikuti anjuran dan instruksi dari pengurus besar. Nah, sementara ini yang kita lakukan ya sesuai, adalah selain memperingati dalam bentuk apel kemarin yang tadi baru saja kita laksanakan bersama-sama, dan alhamdulillah di lingkungan Kertosono ini seluruh lembaga termasuk lembaga MIFDA ini juga saya mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Wakil Cabang bisa melaksanakan upacara sendiri dengan ranting mungkin. Nah, itu luar biasa. Kemudian selain itu juga berbagai macam kegiatan termasuk lomba-lomba dan lain sebagainya, itu termasuk bentuk kegiatan yang ada itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban pertanyaan. Ya. Dan alhamdulillah banyak sekali makna dan pelajaran yang berharga yang dapat kita ambil dari perbincangan kali ini. Semoga semangat Hari Santri Nasional tahun 2025 ini kita akan terus meladani sikap para pejuang santri, berilmu, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Terima kasih Bapak Muhammad Ali Imran atas waktu dan untuk pecinta podcast Indonesia, podcast MIFDA dimanapun berada. Saya Kisha Zahanita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.